Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali. Kita akan belajar kembali tentang materi pelajaran ekonomi. Kali ini untuk pelajaran kelas 11 dengan materi inflasi. Ada yang tahu inflasi? Ya minimal pernah dengar lah ya. Atau mungkin di antara kalian memang sudah ada yang belajar tentang inflasi. Keren. Ya, inflasi itu apa sih pengertiannya? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus-menerus. Itulah pengertian inflasi. Jadi tidak selamanya semua barang ketika waktu itu naik dikatakan inflasi, karena yang harus memenuhi 3 syarat tadi. Yang pertama adalah terjadi kenaikan harga barang. Yang kedua adalah terjadinya secara umum. Maksudnya secara umum itu apa? Secara luas. Tadi tidak hanya satu barang saja yang naik, tapi beberapa barang atau banyak barang yang naik secara bersama-sama. Kemudian terjadinya terus-menerus dan tidak mengalami penurunan gitu ya. Ataupun malah menurun sedikit, tapi yang jelas terjadi peningkatan atau kenaikan harga yang tidak turun kembali. Ini terus-menerus gitu ya. Itu terjadinya inflasi atau syarat inflasi ada 3. Jadi kalau misalnya kenaikan harga barang itu terjadi memang selama 1 bulan, tapi setelah itu turun kembali, normal kembali, itu bukan dikatakan inflasi. Ya Bu, itu terjadi beberapa barang Bu. Contohnya adalah benar, jadi beberapa barang contohnya adalah ketika memasuki bulan Ramadan sampai dengan hari raya Idul Fitri, biasanya beberapa harga barang khususnya sembako karena tingginya permintaan, harga-harga itu naik selama bulan Ramadan, plus biasanya sampai 7 hari setelah lebaran, lebaran gitu ya, atau H+7. Tapi ketika nanti setelah H+7 biasanya harga akan normal kembali. Itu tidak dikatakan sebagai inflasi. Jadi mungkin kalian pernah ingat waktu kalian masih kelas SD lah ya, sekolah SD, uang 100.000 bagi kalian itu sangat besar. Bisa untuk membeli buku, pensil, pulpen, penghapus dan lain-lain. Tapi sekarang ketika kalian sudah kelas 11, orang tua kalian memberikan uang 10.000, tolong nak nih beli untuk keperluan buku, alat tulis kamu, kalau yang sudah habis silahkan beli. Tapi yang kalian mengatakan, mama ini kurang uangnya, nggak cukup. Padahal dulu 100.000 itu rasa banyak. Jadi 100.000 zaman dulu ketika kalian SD dengan 100.000 zaman sekarang ketika kalian kelas 11 berbeda apanya? Nilainya. Jadi dulu kalian mungkin bisa sama-sama beli buku dengan merek yang sama, jumlah lembar yang sama, ketebalan yang sama. Dulu mungkin dapatnya 20, tapi sekarang tidak dapat 20, tidak dapat 20 buku karena harganya sudah berbeda, sudah mengalami kenaikan padahal mereknya sama, tebalnya sama. Ya, jadi itu namanya inflasi, sudah mengalami inflasi buku itu ya. Tadi kok bisa sih Bu harganya naik seperti itu? Jadi sekarang kayaknya uang 100.000 tidak berharga ya Bu, tidak seberharga dulu. Iya, kenapa Bu sebabnya? Ya, yang pertama adalah karena tingginya akan permintaan akan suatu barang. Ini contoh yang lagi tren nih. Sekarang lagi tren adalah orang mempunyai hobi menanam tanaman hias. Sekarang hampir setiap ibu-ibu rumah tangga, kalau kalian lihat mungkin ibu mama termasuk mama kalian, sekarang mulai menanam tanaman hias. Jadi tingginya permintaan akan tanaman hias membuat tanaman hias itu menjadi mahal. Dulu banyak tanaman hias yang tadinya adalah tanaman liar yang ada di kebun atau di hutan, sekarang menjadi produk komoditas yang laku dijual dengan harga yang bagus. Itu salah satu contohnya penyebab inflasi adalah tingginya permintaan. Yang kedua adalah dari sudut pandang penawaran yang disampaikan oleh penjual atau produsen. Contohnya begini, ketika SD dulu kalian beli gorengan mungkin 500 masih dapat ya gorengan. Sekarang ketika kalian sudah kelas 11, kalau beli gorengan sekarang sudah tidak ada yang harga 500 tapi harganya 1.000. Padahal yang jual tetangga kalian yang kalian kenal. Ya. Kemudian yang dijual juga jenisnya masih itu aja, seperti bala-bala mungkin atau pisang goreng, mungkin juga ubi goreng, tahu goreng gitu. Dan ukurannya juga mungkin hampir sama ketika kalian SD dan ketika kalian sekarang kelas 11 ukurannya sama. Tapi kenapa harganya bisa berubah ya? Dulu 500, sekarang 1.000. Dulu 1.000 dapat 2, sekarang 1.000 hanya dapat 1. Karena kenapa?
ternyata ketika kalian SD dulu, eh, harga 1 liter minyak goreng waktu itu misalnya hanya 10.000, sekarang sudah mencapai 13.000. Kemudian ketika dulu SD terigu adalah 1 kilonya misalnya 6.000 dan sekarang sudah mencapai 10.000 atau 12.000. Nah, kenaikan biaya produksi atau bahan-bahan mentah itu membuat para penjual atau produsen menaikkan harga jualnya. Jadi tidak mungkin dong kalau modalnya aja sudah naik, harga barang mentahnya naik, kemudian kita menjual dengan harga yang sama dengan dulu, tidak mungkin. Jadi pasti akan menaikkan harga barangnya karena setiap pedagang pasti mencari keuntungan, ya kan? Begitu. Jadi kemudian yang ketiga, apa sih yang menyebabkan inflasi Bu naik harga seperti itu? Karena perkiraan di masa yang akan datang, faktor pendukung, contoh seperti sekarang nih, sekarang masih masa pandemi kan, masih banyak kasus COVID di seluruh dunia. Jadi dengan kasus COVID yang masih belum terselesaikan dengan baik, kasusnya masih ada, harga emas atau logam mulia emas yang 24 karat itu sekarang kemarin sempat mencapai harga 1 juta per gramnya. Kemungkinan besar diperkirakan ketika COVID masih ada, COVID masih belum selesai, maka harga emas pun perkirakan akan tetap tinggi. Itu ya. Jadi kita materi tentang inflasi seperti itu, pengetahuan inflasi tadi. Kemudian setelah terjadi inflasi ada 3, naiknya harga barang secara menyeluruh atau secara umum, secara banyak, kemudian terjadinya secara terus menerus. Kemudian penyebabnya apa? Yang pertama adalah tingginya permintaan, yang kedua tingginya biaya produksi, yang ketiga adalah perkiraan di masa yang akan datang. Oke, sampai di sini kita ketemu lagi di lesson berikutnya, lanjutan dari inflasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.